Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Literasi Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini kita sudah masuk di bagian yang ketujuh. Kita lihat daftar isinya. Di video sebelumnya kita sudah membaca kisah hijrah sahabat Nabi ke Habasyi. Jadi hijrah ke Habasyi karena tekanan penyiksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat yang masuk Islam semakin keras, khususnya untuk kaum-kaum yang lemah. Maka Nabi meminta sahabat untuk hijrah ke Habasyi, ke Raja Najasyi yang terkenal adil juga pada saat itu, sekitar 70 sahabat. 70 sahabat Nabi, dan di situ juga ikut Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah radhiyallahu an. Jadi Ruqayyah adalah putri Rasulullah. Sekarang di video kali ini kita akan langsung membaca kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an dari halaman 26 sampai halaman 28. Ini salah satu kisah yang menarik juga, kisah keislaman Umar. Langsung saja kita masuk di halaman 26. Baik. Oke. Ini halaman 26, keislaman Umar. Jadi kisah keislaman Umar. Keislaman Umar bin Khattab merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW telah menjulukinya dengan Al-Faruq karena Allah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil karenanya. Baik, jadi keistimewaan tersendiri ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang tegas, yang punya keberanian, sehingga diberikan juga gelar Al-Faruq karena dengan wasilah di tangan Umar, hak dan yang batil itu beliau tidak takut untuk disuarakan karena beliau memang orangnya pemberani. Beberapa hari setelah keislamannya, Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Jadi Umar bertanya, kita berada di atas kebenaran. Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, memang demikian. Umar kemudian berkata, kalau begitu, untuk apa kita bersembunyi dan menutup diri? Masya Allah. Ini adalah keberanian Umar. Beliau mengatakan, kalau kita di atas kebenaran tidak perlu sembunyi, tidak usah menutup diri. Di terang-terangan saja. Maka setelah itu, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin yang ada di Darul Arkam. Ini tempat majelis Rasulullah yang beberapa sahabat yang masuk Islam belajar secara sembunyi-sembunyi kepada Nabi SAW di rumahnya Arkam bin Abi Arkam atau di Darul Arkam. Jadi maka ketika Umar masuk Islam, ini ada kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin. Maka setelah itu Nabi SAW bersama kaum muslimin yang ada di Darul Arkam dengan membentuk dua barisan. Jadi ada dua pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah, dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini adalah paman Rasulullah, ya. Omnya Rasulullah SAW. Terkenal pemberani juga beliau, Hamzah radhiyallahu an. Dan barisan lainnya dipimpin oleh Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan? Kedua barisan ini bergerak keluar menuju jalan-jalan di kota Mekah dalam gerakan yang menggambarkan kekuatan dalam perjalanan dakwah dan sekaligus memulai dakwah secara terang-terangan. Jadi pas setelah wahyu untuk dakwah secara terang-terangan diperintahkan Umar bin Khattab juga masuk Islam. Jadi secara terus-menerus kaum Quraisy berusaha memerangi dakwah ini dengan berbagai macam cara. Jadi orang kafir Quraisy terus memerangi dakwah Rasulullah dengan cara menyiksa, menganiaya, mengintimidasi dan membujuk. Namun semua itu tidak menghasilkan apapun, justru menambah keteguhan mereka terhadap agama Islam dan menambah jumlah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Islam semakin kuat, semakin teguh dengan siksaan dan intimidasi orang kafir dan menambah jumlah orang-orang yang beriman. Inilah pemikiran kaum Quraisy untuk memunculkan cara baru. Akhirnya orang kafir Quraisy membuat cara baru, yaitu menulis sebuah lembaran atau perjanjian yang ditandatangani oleh mereka semua dan digantung di Ka'bah
apa yang mereka buat untuk mengembargo kaum muslimin dan Bani Hashim. Bani Hashim adalah garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diembargo, diboikot. Embargo ini berlaku di semua aspek. Tidak boleh terjadi transaksi jual beli, tidak boleh terjadi pernikahan, tolong menolong dan bergaul dengan mereka. Jadi umat Islam ini mulai diboikot. Jadi luar biasa ya. Ujian dan tantangan yang dihadapi kaum muslimin di awal-awal. Kaum muslimin terpaksa keluar dari kota Mekah karena mau belanja di pasar tidak dilayani, diembargo. Jadi kaum muslimin keluar dari kota Mekah menuju ke salah satu celah gunung di Mekah yang bernama celah gunung Abu Thalib. Di sana kaum muslimin sangat menderita. Mereka merasakan kelaparan dan berbagai macam kesulitan karena embargo dari orang-orang Quraisy. Orang-orang yang mampu di antara mereka menyumbangkan sebagian besar harta mereka. Justru, tapi di sini ada hikmah, kesatuan, ukhuwah kaum muslimin semakin terasa. Bahkan Khadijah menyumbangkan semua hartanya. Luar biasa, istri Rasulullah Khadijah menyumbangkan seluruh hartanya. Kemudian ditambah ujian lagi, wabah penyakit melanda mereka yang menyebabkan kematian sebagian mereka. Jadi Masya Allah, begitu terasa ujian di awal-awal kaum muslimin, sudah diembargo, kemudian turun ujian penyakit, dan sebagian mereka meninggal dunia. Namun demikian mereka dapat bertahan dan bersabar. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur. Dan embargo ini terus berlangsung selama 3 tahun. Luar biasa lama. Boikot 3 tahun. Nah, kalau bahasa sekarang di lockdown 3 tahun. Nah, tidak ada. Kemudian sekelompok pembesar Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang Bani Hashim berusaha mencabut isi lembaran di atas. Jadi akhirnya ada yang ibah. Dan mengumumkannya kepada khalayak ramai. Ketika mengeluarkan lembaran, mereka menemukannya telah termakan oleh rayap. Tidak ada yang tersisa kecuali satu sisi kecil dan di atasnya tertulis lafaz Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi sebenarnya orang kafir Quraisy mengakui Allah sebagai Tuhan. Akan tetapi mereka tidak menyembah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Alias mereka melakukan kesyirikan. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menyebutkan, jadi seperti di Quran surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqakum. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan kalian, la yaqulunna Allah. Maka mereka menjawab Allah yang menciptakan kami. Ya. Jadi seperti sebenarnya mereka percaya kepada Allah, cuman cara ibadahnya sudah menyeleweng. Jadi itu hanya lafaz ini dari surat itu yang tidak dimakan rayap. Bismika Allahumma. Akhirnya krisis pun sirna dan kaum muslimin beserta Bani Hashim kembali ke kota Mekah. Namun kaum Quraisy tetap pada sikap mereka yang bengis dalam memerangi kaum muslimin. Artinya perang kepada kaum muslimin tidak selesai. Jadi ini begitu keras ujian kaum muslimin yang dihadapi sampai diboikot, diembargo selama 3 tahun. Luar biasa lama sebenarnya 3 tahun itu. Insya Allah di bagian berikutnya kita akan membaca bagian ini, tahun duka cita. Oh, ini luar biasa lagi tahun duka cita. Baik, insya Allah sampai ketemu di literasi berikutnya. Semoga bermanfaat dan menambah semangat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.